Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kali ini kita mau BBS alias bincang-bincang santai. Dan di sini kita berdua, saya Lutfi Ramadhani dan di sebelah saya Auni, Auni Syagian. Aunila Solihah Siagian. Salah satu dari dia yang bikin dan yang yang punya Sehat Easy ini. Sehat Easy Medika Tama. Ya. Oke, ya namanya bincang-bincang santai ya. Jadi di sini mungkin banyak obrolan-obrolan yang random tapi masih seputar kesehatan, terus kegiatan kita mungkin, dan juga pokoknya sharing-sharing aja apa yang bisa di-sharing dari saya dan juga dari Kak Auni. Nah, kalau Kak Auni sendiri gimana nih kesibukannya? Kalau saya sih kesibukannya ya, misal Ukti Lutfi yang buat video ya, yang misalnya kayak ngetek videonya, buat videonya langsung gitu ya. Terus bahan-bahannya apa, jadi kita saling berkolaborasi gimana untuk hari ini, konten hari ini. Jadi yang bisa dibahas, yang benar-benar ditunggu-tunggu followers, netizen, customer kita gitu. Jadi saling diskusi nih apa konten hari ini yang pengen kita buat gitu. Jadi nggak harus buat konten, buat produk, tapi ilmiahnya gimana nih yang bisa di-share ke netizen gitu, supaya bisa dipertanggungjawabkan, supaya juga pasien itu nggak hanya sekedar beli obat tapi mengerti dia itu kenapa loh, sakitnya kenapa gitu. Jadi kan ada tuh orang yang sakit stroke misal gitu, tapi dia terfokus aja nih ke stroke-nya, gimana ngobatin stroke-nya gitu. Itulah pasien, beda dengan kita yang sudah mengerti kesehatan, berkecimpung di dunia kesehatan, mengerti tuh rutenya gimana, mekanismenya gimana gitu. Pengennya kita itu pasien itu ngerti gitu. Misal stroke tadi, kalau pasien pengennya langsung ngobatin stroke-nya gitu kan. Memang pada intinya ke sana gitu. Tapi kan kalau kita yang mengerti ada perjalanan penyakit menuju ke sana. Jadi nggak stroke itu tuh nggak cuma tiba-tiba gitu ya. Jadi stroke-nya gara-gara apa ya. gitu. Ada pencetusnya tadi apa sih gitu. Misal kita tanyain tadinya sedang apa gitu. Misal dia duduk berdiri gitu, tiba-tiba stroke gitu. Tapi terus dia punya riwayat penyakit nggak ada, misal hipertensi, kolesterol gitu, diabetes gitu. Biasanya. Jadi yang dibenerin itu tuh yang itu tadi yang nyebabin gitu, supaya stroke-nya sembuh gitu. Itu yang mau kita kasih edukasi ke berbagai banyak pasien gitu. Jadi kesembuhan atau kesehatan itu dia secara holistik atau menyeluruh gitu. Kebanyakan kan mungkin obat-obatan yang didapat itu hanya per gejala gitu. Misalkan stroke, berarti dia tuh untuk melancarkan aliran darah, kemudian juga untuk mengencerkan darah gitu kan, supaya tensinya juga turun gitu. Padahal di balik itu semua itu ternyata ada loh pencetus penyakitnya gitu. Kayak misal kayak tadi tensi tinggi gitu kan harus diturunin. Terus kalau misal ada diabetes, kemudian ada kolesterol, pastinya pola makan semuanya itu harus diubah. Begitu juga harus dilakukan juga fisioterapi gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi setiap hari itu yang kita bahas gitu. Jadi apa sih pengennya kita itu ya supaya ngasih yang berbeda aja ke jadi pasien itu bukan cuman kita itu kayak jual obat gitu kan, menyediakan obat, tapi kita juga ngasih solusi-solusi, resep-resep makanan yang bisa dicoba, terapi nutrisinya atau diet nutrisinya gitu. Jadi juga pendekatannya itu bukan cuman secara fisik, tapi juga ada beberapa dimensi fisik, psikis, mental, dan juga spiritual si pasien ini. Jadi memang bisa sembuh dan sehat total kayak gitu.
kita kasih contoh dua nih. Oke. Misal kalau kedokteran konvensional mereka hanya mengobati secara fisik gitu ya. Tapi kalau kita kedokteran Islam mengobati 3 sampai 4 unsur. Iya, betul. Pertama fisik, psikis, mental dan spiritual. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi harus, karena kebanyakan orang itu ya sakit itu bukan karena fisik doang. Fisik gitu. Tapi karena dia panik, Iya, sedih stres. berlebihan, marah berlebihan, stres berlebihan, dan dia pikiran-pikiran liar ini yang membuat seseorang itu mentalnya down gitu, emosionalnya tinggi, jadi berlebihan yang belum terjadi sudah terjadi di pikirannya, di hatinya gitu. Jadi itulah yang mendorong pikiran itu jadinya memberi stimulus iya, stimulus ke badan, akhirnya sakit deh. menyampaikan ke seluruh badan, menyuruh badan, nih kamu harus sakit nih, ini begini gitu. Jadi selama kita berkecimpung di dunia kesehatan ini ya langsung gitu. Jadi pasien itu kebanyakan bukan karena sakit fisik. Iya. Pasien itu ketika kita nanya keluhannya apa gitu, misal dia keluhannya mah atau insomnia, suka lelah gitu, nggak bisa tidur. Ternyata setelah kita korek-korek cerita banyak, lega gitu, nggak sebenarnya obat itu mereka beli itu cuman sekedarnya doang gitu, tapi kebanyakan itu ketika konsultasinya gitu, free konsultasi di kita itu benar-benar memang mereka dari sebelum beli obat sampai akhirnya tawar menawar, yakin nggak yakin minum obat itu, sampai minum obat akhirnya yakin, terus konsul lagi, belum konsul penyakit dia sendiri, tapi dia konsul lagi penyakit kakaknya, ibunya, anaknya gitu. Jadi memang ya itulah gitu, karena di dalamnya juga kita pengen jadi ibadah ya gitu. Konsultasinya kita juga banyak belajar lagi, dari pasien juga kita belajar banyak hal gitu. Karena walaupun misal sakitnya hipertensi, ternyata ya itu pencetus penyakitnya itu banyak, terus itu mereka juga cara sembuhnya juga itu berbagai macam gitu. Jadi memang pasien itu adalah ranah buat kita belajar juga gitu, dan nambah pengalaman ya. Ya sampai kan ada buku yang bilang gini, bahwa seorang dokter atau seorang manusia itu mendedikasikan dirinya sepanjang hidupnya untuk belajar ilmu kedokteran, itu dia hanya dapat 20% ya. Selebihnya bahkan sulit dan rumit. 10% gitu. Jadi walaupun kita seumur hidup belajar kedokteran gitu, tapi kita nggak bisa menguasai full tentang seluruh tubuh kita, karena memang masih banyak rahasianya gitu, dan sebegitu komplitnya sistem tubuh kita, insya Allah.